Hi, hello everybody. Apa kabar? Welcome back to Mrs. Tin's channel. Oke, hari ini kita akan membahas tentang past continuous tense. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang simple past, now it's turn to past continuous. Kalau didengar dari namanya past continuous, di sini ada dua kombinasi tenses yang digabung jadi satu, antara simple past dan present continuous. Secara logika, kalau kita bicara tentang simple past, itu berarti sesuatu yang membicarakan tentang masa lampau. Sedangkan present continuous itu membicarakan menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Kalau keduanya digabung jadi satu, maka kombinasi tersebut akan melahirkan sebuah definisi tentang suatu kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau pada waktu tertentu. Nah, itu definisi dari past continuous tense. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang past continuous tense, ada baiknya kalian memperhatikan the difference between simple past and past continuous. Perbedaan antara simple past tense dan past continuous tense. Nah, di sebelah kiri kalian bisa melihat simple past versus past continuous yang ada di sebelah kanan. Kalau kalian perhatikan di sini, simple past itu menerangkan waktu kegiatan yang dilakukan di masa lampau dengan jelas, kegiatannya jelas ya. I went to the cinema yesterday. Contoh yang pertama itu pada simple past. Nah, hanya subjek kemudian diikuti verb kedua, time signernya menggunakan yesterday. Sedangkan pada past continuous di situ ada contoh I was watching TV when the phone rang. Jadi ada dua kegiatan yang digabung jadi satu menggunakan kata penghubung when, ketika. Dan di situ kalian perhatikan ada to be yang digunakan, was. I was watching. Kalau pada simple past, verbnya menggunakan kata kerja kedua, maka pada past continuous, verb pertama yang diingkan, ya. Verb pertama atau verb satu yang mendapat tambahan ing di belakangnya. Watching. Perhatikan ya, itu adalah past continuous. Nah, sekarang penggunaan dari past continuous. Oke. Past continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau atau berbentuk past, ya. Perhatikan perbedaannya ya antara dua tenses tadi. Nah, ada beberapa penggunaan past continuous tense. Yang pertama, to describe what someone was doing at a particular point in time. Atau untuk mengatakan bahwa seseorang sedang melakukan sesuatu di waktu tertentu di masa lampau. Perhatikan contohnya. He was playing computer games all day yesterday. He was playing. Nah, he itu diikuti to be. To be dari he itu adalah was. Kemudian ada kata kerja yang ditambahkan ing. Playing. Dia laki-laki sedang bermain komputer sepanjang hari kemarin. Itu menjelaskan di waktu tertentu ya. All day yesterday. Berikutnya penggunaan past continuous tense. Nah, to describe parallel action atau untuk menyatakan dua hal yang terjadi pada waktu yang bersamaan di waktu lampau. Dua hal ya digabung menjadi satu. Contohnya, perhatikan. While he was playing computer games, she knocked the door. While he was playing computer games, she knocked the door. Kalau kalian perhatikan, di situ ada kata penghubung while. Ya, kemudian diikuti past continuous. Bentuk past continuousnya adalah he was playing computer games. Dan kemudian ada satu kata lagi. She knocked the door. Itu adalah bentuk simple past tense. Jadi kesimpulannya, while menunjukkan bahwa suatu aksi yang mengikutinya sedang berlangsung. Oleh karena itu, keterangan while selalu diikuti oleh bentuk past continuous tense. Ingat ya, setelah while itu diikuti bentuk past continuous time. Ya, bukan past tense, tetapi past continuous. Penggunaan yang ketiga dari past continuous tense.
Penggunaan yang ketiga adalah to express interrupt action in the past, atau untuk menyatakan hal-hal yang sedang Anda lakukan ketika hal lain terjadi di waktu lampau. Ada dua kegiatan juga, ya, tetapi nanti perbedaannya adalah kata penghubungnya. Perhatikan ya. He was watching TV when Tom arrived. He was watching TV when Tom arrived. Kata penghubungnya di sini menggunakan when. When menunjukkan suatu aksi yang terjadi pada satu spesifik waktu. Oleh karena itu, when umumnya diikuti oleh bentuk simple past tense. Kalau tadi while diikuti bentuk past continuous, when diikuti bentuk past tense. Ya, setelah when pasti diikuti bentuk past tense. Lihat ya, ada Tom arrived. Ya, arrived itu verb kedua. Bentuk kedua dari arrive. Ya, itu adalah ciri dari simple past tense. Nah, perhatikan rumusnya. Kalau kalian tanya, pada simple past tense, subjek he, she, it, they, we, are, you, tidak ada to be yang mengikutinya. Berarti setelah subjek langsung diikuti verb kedua. Lalu bagaimana pada past continuous tense? Pada past continuous tense, rumusnya adalah subjek, to be-nya was atau were, diikuti verb satu yang diinginkan. Yang negatif, subjek, was or were, plus not, plus verb satu yang diinginkan. Lalu bentuk interrogatifnya was atau were plus subject plus verb satu yang diinginkan. Lihat ya. Ada contohnya masing-masing bentuk. Nah, kalian bisa tahu dari sini, dari contoh yang Mrs. buat, kapan kita menggunakan was dan kapan kita menggunakan were. Subjek I menggunakan was. I was playing. You were playing. He was playing. She was playing. It was playing. We were playing. You were playing. They were playing. Ya. Jadi kalau I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Nah, bentuk negatifnya seperti yang di rumus tadi, kalian cukup menambahkan not setelah to be, ya. Kemudian bentuk interrogatifnya, to be-nya diletakkan di awal kalimat. Was I playing? Were you playing? Ya, disesuaikan subjeknya ya. Kalau subjeknya I, to be-nya was. Kalian bisa memilih jawaban yang mau kalian pergunakan. Kalau yes, I was, you were. Nah, ini bentuk contoh lengkap dari negatif dari positif, bentuk positif dari past continuous. Subjeknya di sini ada I, to be-nya menggunakan apa tadi? Oke, was. Diikuti verb satu yang diingkan, sleeping, ya, asal katanya dari sleep, kemudian mendapat tambahan ing di belakangnya menjadi sleeping. Time signal-nya atau keterangan waktunya ada at 11 p.m. last night, pada jam 11 malam kemarin. Of course menggunakan masa lampau ya, last night. Tetapi di sini waktunya jelas, tertentu. Nah, kalian bisa mencatatnya agar paham. Ya. Setelah kalian melihat dan mendengarkan keterangan tentang past continuous, siap ya untuk berlatih. Nah, kalian bisa mencatat soal yang diberikan, kemudian kalian bisa mencoba mengerjakannya di buku catatan kalian. Apabila kalian belum paham, kalian bisa mencari di sumber lain atau bisa menanyakannya lewat WhatsApp pribadi Mrs. Terus belajar, terus berlatih. Nah, setelah kalian mengisi fill in the blank tadi, kemudian kalian mencoba untuk translate into Indonesia. Ada 10 sentences of past continuous below. Ya, ada bentuk past continuous tense. Kalian mencoba untuk translate into Indonesia, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Bisa ya, dicatat ya. Kemudian nanti berlatih di rumah. Oke, kiranya cukup dari Mrs.
Thanks for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan materi-materi terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.